بسم الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatu iman rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman serta Islam, nikmat masih diberi jatah usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua masih bisa bertemu, bertatap muka melalui kajian online PC Persis Bale Endah. Pada kesempatan ini, insya Allah yang akan kita kaji adalah jihad terhadap orang tua. Ikhwatu iman hakumullah, dalam salah satu hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata walam yagzu walam yuhaddits nafsahu bihi mata ala su'batin min nifaq. Barang siapa yang mati dan belum pernah berperang atau belum ada niat di dalam hatinya untuk berperang, maka Rasul bersabda, mata ala su'batin min nifaq, dia mati di atas sifat kemunafikan. Kalau kita mencermati hadis ini, tentu sepintas kita akan merasa kaget. Karena apa? Karena kita bertanya pada diri kita, pernahkah kita berperang, berjuang, mengangkat senjata, berjihad di jalan Allah? Umumnya kan kebanyakan dari kita belum pernah. Kemudian kedua, kita bertanya pada diri kita, adakah keinginan dari dalam hati kita untuk berjihad, untuk berperang, membela Islam, mengangkat senjata? Mungkin sebagian orang ada, ketika melihat saudara-saudara kita dibunuh, diejek, dimarginalkan, ada keinginan dalam hati kita untuk membantu mereka, membela dari tindasan orang-orang non-muslim terhadap umat Islam. Tapi kalau dua-duanya belum pernah kita lakukan, maka kita akan menerima sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul, yaitu ketika kita mati di atas cabang kemunafikan. Ikhwatu iman hakumullah, berbicara masalah jihad, sebetulnya jihad itu salah satunya adalah betul mengangkat senjata, berperang untuk membela al-Islam. Tapi jihad bukan satu-satunya itu. Ada beberapa amalan yang dikategorikan bahwa itu termasuk pada jihad. Karena kalau kita melihat makna dari jihad secara global, jihad itu kan qatlul kufar linasril Islam. Betul, jihad itu yang pertama adalah
memerangi orang-orang kafir untuk membela Islam. Tapi bukan hanya itu, kemudian disebut jihad juga wa ila'i kalimatit tauhid, meninggikan kalimat-kalimat tauhid, menegakkan kalimat-kalimat Allah, itu termasuk juga kepada jihad. Lalu kemudian yang ketiga, wa yutlaqu ala jihadin nafsi wasyaitan, termasuk jihad juga memerangi hawa nafsu dan syaitan. Nah, itu diantara yang bisa termasuk pada amalan-amalan jihad. Kita tidak memungkiri bahwa jihad itu sesuatu atau amal yang utama yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena ternyata jihad itu Rasul sudah menjanjikan pahala yang begitu besar untuk pahala jihad. Kalaupun kemudian kita terbunuh, maka Rasul sudah menyatakan pahalanya adalah surga. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah bertanya kepada Rasul, ayul amali afdol? Ya Rasul, amal apa yang paling utama? Lalu Rasul menjawab, as-sholatu ala miqatiha, sholat pada waktunya. Tsumma ayun, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Tsumma ayun, lalu apa lagi? Al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Jadi Rasul ketika ditanya amal apa yang paling utama, Rasul menjawab 3 amal. Dan ternyata di atas jihad itu masih ada yang lebih utama, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Nah, jadi kalau kita kembali lagi kepada hadis yang tadi, man mata walam yagzu walam yuhaddits nafsahu bihi mata ala suhbatin min nifaq. Nah, kemudian kita jangan terlalu kaget, karena ternyata Abdullah bin Mubarak beliau berkata, lantas kami diberi pendapat bahwa hal itu berlaku pada masa Rasulullah. Hadis itu berlaku pada masa Rasulullah. Jadi orang yang belum pernah berperang, mengangkat senjata, atau belum ada dalam hatinya niat untuk berperang, ketika kita mati, dia mati di atas cabang kemunafikan. Itu katanya berlaku di zaman Rasulullah ketika perang itu terjadi di masa Rasulullah. Dan yang kedua, tadi dikatakan bahwa dalam hadis riwayat Bukhari, ternyata ada amal yang lebih utama kalau kita lihat secara urutan dibanding dengan jihad, yaitu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam riwayat Bukhari, Abdullah bin Amr dia pernah berkata bahwa ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'danahu fil jihad. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau meminta izin, dia meminta izin untuk ikut berjihad. Maka kemudian Rasul bertanya kepada orang itu, ahayyun walidaka, apakah masih hidup orang tua? Orang itu menjawab, na'am, benar ya Rasulullah, orang tua saya masih hidup. Kemudian Rasul bersabda, fafihima fajahid, maka terhadap kedua orang tua silakan kamu berjihad. Itu di dalam riwayat Bukhari. Kemudian di dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa hajar tasyirka, ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dari Yaman, laki-laki itu. Kemudian Rasul berkata kepada laki-laki itu, hajar tasyirka, kamu telah hijrah menjauh dari syirik, dari musyrik. Walakinnahul jihad, tapi bab jihad
Hal bil yamani abawaka, apakah di Yaman itu masih ada orang tuamu? Qala, laki-laki itu menjawab, na'am, betul ya Rasulullah, orang tuaku masih ada. Kemudian Rasul bertanya lagi, adzina laka, apakah kedua orang tuamu itu mengizinkanmu untuk berjihad? Qala, lah, belum, kata dia. Maka kemudian Rasul berkata kepada orang itu, irji ila abawaika, pulang lagi kamu kepada orang tuamu. Fasta'dinhuma, kemudian minta izinlah kepada keduanya. Fa'in fa'ala, kalau orang tuamu mengizinkan untuk berjihad, maka ayo kita jihad, kata Rasul. Wa illa, tapi kalau tidak diizinkan, fabirrohuma, maka berbuat baiklah kepada dua orang tua kamu. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah ketika seorang laki-laki datang dari Yaman, dia berhijrah kepada Rasulullah, kemudian dia mengatakan ingin ikut berjihad. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada orang itu, apakah dia sudah diberi izin oleh kedua orang tuanya untuk ikut berjihad? Dan ketika dia menjawab, belum ya Rasulullah, Rasulullah menyuruh pada orang itu untuk kembali dulu kepada orang tuanya, meminta izin untuk ikut berjihad. Dan Rasulullah mengatakan, kalau diizinkan, mari kita jihad. Tapi kalau tidak diizinkan, maka fabir, silahkan kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, jadi ternyata ada amal yang lebih utama dari jihad. Walaupun kita tahu bahwa jihad itu amal yang utama, tapi secara urutan di dalam hadis itu ada yang lebih utama, yaitu berbuat baik kepada orang tua, dan itu bisa disejajarkan dengan jihad. Artinya itu ada amal-amal lain yang bisa kita lakukan yang menyamai dengan jihad, bahkan lebih utama dari jihad. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita mengerti mengapa kemudian Rasulullah ketika seseorang memohon kepada beliau agar diikut sertakan dalam jihad, kemudian Rasul justru malah bertanya, masih hidupkah kedua orang tua? Karena Rasul tahu bahwa jihad itu sebagian ulama mengatakan itu fardu kifayah, sementara berbuat baik kepada orang tua itu adalah fardu ain. Gambarannya adalah ketika seseorang ikut jihad, berperang di jalan Allah, kemudian sampai wafat misalnya, itu kan sudah pasti untuk dia pahalanya. Tapi ketika dia wafat, kemudian siapa yang akan mengurus orang tuanya yang sudah udur, yang sudah sepuh? Nah, itu merupakan gambaran Rasulullah itu maha bijaksana. Ikhwati iman rahimakumullah. Lalu kemudian masalahnya adalah bagaimana cara berjihad kepada kedua orang tua. Dikatakan bahwa jihad kepada orang tua itu adalah ada tiga. Pertama, it'abun nafsi fil qiyami bimasalihil abawaini, melelahkan diri, usaha maksimal dalam rangka menegakkan kesolehan-kesolehan terhadap ibu bapak kita. Itu disebut jihad terhadap orang tua. Dalam kehidupan keseharian, baik dari perkataan, perbuatan, dan sikap, kita harus berusaha secara maksimal untuk berbuat baik kepada orang tua melalui perkataan dan perbuatan atau sikap tersebut. Itu yang termasuk dalam jihad terhadap orang tua. Jadi bagaimana kita berkata-kata terhadap orang tua, harus sopan, lemah lembut, kan gitu. Kemudian ketika dipanggil kita segera menjawab. Itu berbuat baik pada orang tua dalam hal perkataan. Kemudian kita memperhatikan mereka,
lebih mengutamakan kepentingan mereka, membuat mereka menjadi sejuk hatinya dengan perilaku kita. Itu adalah salah satu berbakti kepada orang tua kita dengan sikap kita. Dimana pertama adalah it'abun nafsi, ada usaha yang maksimal dalam rangka menegakkan kesolehan-kesolehan terhadap kedua orang tua kita. Yang kedua, wa iz'ajuha fi talabi mayardihim, mengorbankan diri demi mencari ridho kedua orang tua. Nah, ini termasuk jihad terhadap orang tua. Jadi kadang-kadang kita harus mengesampingkan kepentingan kita, mengorbankan diri kita sendiri demi mencari keridhaan orang tua. Walaupun mungkin secara nyata kita sudah berkeluarga, sudah dewasa, sudah berpisah, tapi dalam hal-hal yang penting, yang utama, kita harus tetap meminta saran, pendapat terhadap orang tua kita dalam hal-hal yang penting, dalam hal-hal yang urgen, dalam hal-hal yang memang besar gitu untuk mengambil satu keputusan. Ya baiknya kita datang pada orang tua kita gitu. Kemudian kita berdiskusi, meminta ridhonya, meminta doanya, agar kemudian apa yang kita lakukan itu berada dalam koridor ridho ibu bapak kita. Karena kan dalam hadis lain dikatakan ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu tergantung pada ridho kedua ibu bapak kita, dan murka Allah itu tergantung pada murka kedua orang tua. Ikhwata iman rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang disebut jihad terhadap orang tua itu adalah wabadlul mali fi qada'i hawaijihim, mencari harta untuk memenuhi kebutuhan hidup orang tua kita. Nah, jadi kita berusaha untuk mencukupi kebutuhan pokok kehidupan orang tua kita sehari-hari ketika mereka berdua sudah sepuh, sudah uzur, sudah tidak bisa kasab lagi, sudah tidak bisa mencari nafkah untuk menghidupi dirinya sendiri, kebutuhan pokoknya. Maka menjadi kewajiban kita sebagai anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup kedua orang tua kita ketika kondisi kedua orang tua kita sudah seperti itu. Nah, jadi itu yang disebut dengan jihad terhadap kedua orang tua kita. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Lalu kemudian bagaimana itu ketika kedua orang tua kita sudah tidak ada? Nah, ini kan ketika orang tua kita masih ada, kita masih bisa berbuat secara langsung terhadap mereka, baik dengan perkataan kita, perbuatan kita, perhatian kita, sampai memenuhi kebutuhan hidup orang tua kita secara materi. Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya itu kita penuhi ketika keadaan orang tua kita masih ada di dunia ini, masih hidup. Tapi kemudian bagaimana kalau kedua orang tua kita sudah tidak ada? Nah, ikhwati iman rahimakumullah, mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali, insya Allah berbuat baik terhadap orang tua yang sudah tidak ada akan kita bahas di kesempatan yang lain. Pada kesempatan ini saya cukupkan sampai di situ. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.